Halo guys, welcome back to Mas Irwin Channel. Oke, di video kali ini agak berbeda dengan video yang lainnya. Di video kali ini gue akan menceritakan tentang kejadian nyata yang dialami oleh pramugara dan pramugari ketika dia menginap di salah satu hotel di daerah-daerah tempat terakhir mereka menyelesaikan tugasnya. Dan di video kali ini aku ingin menceritakan tentang pengalaman dari temen gue, pramugara, dan ini adalah kisah nyata. Oke, langsung aja kita dengerin ceritanya. Kisah ini dari seorang pramugara, kita sebut aja namanya Husman. Mudah-mudahan gue nggak lupa di next-nextnya ya. Oke, ini nama samaran guys, sebut aja namanya Husman. Kejadian ini dialami oleh Husman di tahun 2011 di kota Banda Aceh. Husman dan satu set krunya selesai menyelesaikan penerbangannya di Banda Aceh. Dan otomatis Husman dan satu set krunya harus beristirahat di Banda Aceh. Nah guys, setelah melakukan penerbangan, Husman dan satu set krunya pergi menuju ke hotel untuk beristirahat di salah satu hotel di Banda Aceh. Sesampainya di hotel, seperti biasa nih, Husman dan satu set krunya ini melakukan check-in dulu untuk mendapatkan kamarnya nih. Karena pada saat itu Husman menggunakan pesawat Boeing 737-900, jadi komposisi kamarnya yang biasa kita dapat adalah satu kamar sendiri untuk captain, satu kamar untuk first officer. Pramugarinya mendapatkan dua kamar karena 4 pramugari, jadi sharing room, jadi berdua-berdua, dan Husman ini mendapatkan kamar sendiri guys. Nah, karena hotel ini sudah terkenal gimana ya, di kalangan kita itu udah terkenal serem, jadi pramugarinya memutuskan untuk meminta satu kamar aja untuk tidur berempat. Karena mereka biasanya kalau pramugari itu emang lebih takutnya itu lebih luar biasa deh dibandingkan pramugara. Nah, sebenarnya Husman ini takut guys untuk tidur sendiri, tapi ya mau gimana lagi, mau nggak mau dia harus tidur sendiri di situ untuk beristirahat. Oke, setelah selesai melakukan check-innya, Husman bersama satu set krunya masuklah ke kamar masing-masing. Captain ke kamar captainnya, FO ke kamar FO-nya, dan pramugari ini satu kamar berempat. Nah, pada saat itu karena siang hari, jadi keadaan juga masih terang juga. Gue juga nggak tahu kenapa ya, biasanya memang keadaan di siang hari dan di malam hari itu pasti berbeda. Nah, juga merasakan hal itu, karena siang hari dia juga fine-fine aja. Akhirnya dia masuk ke kamarnya, dia beristirahat di kamarnya, dia melepas semua baju-bajunya untuk di laundry karena besok pagi harus berangkat lagi. Jadi laundryannya dikasihlah ke pihak laundrynya untuk dicuci, nanti pagi biasanya dianterin lagi nih guys. Posisinya di siang hari, jadi Husman ngerasa ya udahlah biasa aja, tidur aja lah dia. Tidur karena itu rutenya kan pagi banget, pastinya juga ngantuk, dan dia memutuskan untuk tidur siang. Akhirnya dia tidur siang lah. Saat tidur siang gak ada hal-hal aneh yang dialami, biasa aja. Katanya dia tidur itu dari sekitar jam 3, itu udah masuknya ke sore kali ya, jam 3 sampai jam 6 sore. Karena dia udah mulai ngerasa lapar, akhirnya dia kebangun dari tidurnya, dan dia mengajak satu set krunya untuk makan malam bersama. Dan ternyata satu set krunya juga merasakan hal yang sama. Mereka juga kelaparan, and so akhirnya mereka memutuskan untuk pergi makan keluar hotel. Setelah makan malam selesai, akhirnya mereka balik ke hotel itu sekitar jam 9 malam. Nah, sesampainya di hotel, masuk lagi dong mereka ke kamarnya masing-masing. Akhirnya Husman masuk ke kamarnya dia. Ketika masuk ke kamarnya, karena sudah tidur sore juga, jadinya dia nggak begitu ngantuk. Akhirnya dia merapikan barang-barangnya semuanya, karena besoknya juga terbangnya juga pagi, harus pergi pagi hari. Jadi dia memutuskan untuk ya udahlah, rapiin dulu aja barang-barangnya biar besok paginya juga enak. Dimasukinlah semua barang-barangnya. Setelah selesai merapikan barangnya, Husman ini udah mulai merasa lelah. Akhirnya dia memutuskan untuk rebahanlah di kasurnya dia. Dia rebahanlah di kasurnya. Ketika dia rebahan di kasurnya, dia mendengar suara air yang menetes. Suaranya tuh kayak, yang dia bilang gini loh, suaranya itu kayak keran yang bocor, yang tapi cuman tek 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 gitu.
Biasanya nih, kita kalau mendengar suara keran-keran yang bocor dari kamar mandi itu kan pasti juga kayak ada risih sendiri ya. Nah, akhirnya dia bergegas untuk melihat, niatnya sih sebenarnya dia pengen matiin kerannya, mengeratkan lagi kerannya biar suaranya tuh nggak bising gitu loh guys. Jadi dia ke kamar mandi, dia lihat, pas dia lihat ternyata kerannya itu tertutup rapat, tidak ada suara air yang menetes, and so nggak ada apa-apa di situ. Oke, setelah dia ke kamar mandi, mulailah ada rasa-rasa panik lah yang Husman ini rasakan. Husman ini merasakan kayak udah mulai-mulai, aduh apa ya itu tadi ya, apa ya tadi ya. Tapi ya udahlah, karena itu cuma suara tetes-tetes air, mungkin juga bisa dari depan, dari luar ruangan mungkin. Jadi positive thinking, akhirnya dia memutuskan untuk rebahan lagi lah di kasurnya dia. Ketika dia rebahan lagi, kurang lebih katanya tuh 10-15 menit dia rebahan. Ketika dia rebahan, dia mendengar suara air lagi. Kali ini berbeda guys. Air yang dia dengar suaranya adalah suara shower menyala, disertai dengan kayak mendengar suara-suara orang yang sedang mandi di kamar mandi. Aduh, ini. Oke. Yang mendengar itu, dia nggak ke kamar mandi guys. Dia udah mulai panik. Dia bawa semua barang-barangnya dia. Karena kebetulan itu posisinya kopernya udah rapi juga. Dia bawa semua barang-barangnya. Akhirnya dia kaburlah ke kamar pramugari. Oke, pramugari yang mendengar ketakutan seperti itu akhirnya merasa panik juga pastinya. Dan mereka memutuskan untuk tidur bersama berlima di satu kamar guys. Karena pada saat itu juga mereka udah malam dan besoknya harus melakukan living hotel, dan mereka harus check out lagi untuk melaksanakan tugasnya lagi guys. Oke, akhirnya mereka tidur bersama. Tibalah pagi hari, pukul 4 pagi. Nah, mereka itu wake up call untuk, biasanya kalau wake up call tuh kayak ditelepon dari pihak hotel untuk bangun nih kita nih, karena kita mau living hotel 1 jam lagi. Oke, setelah wake up call berdering, akhirnya Husman memutuskan untuk menelpon pihak laundry untuk meminta laundryannya diantar ke kamar pramugarinya, karena Husman memang tidurnya di kamar pramugari nih. Oke, dia teleponlah laundryannya nih, diteleponlah pihak laundry. Selamat pagi, Mas boleh minta tolong nggak anterin laundryannya ke kamar sekian nih mas, karena saya nggak tidur di kamar sekian mas. Jadi laundryannya diantar ke kamar ini aja ya mas. Dan jawaban dari pihak laundry itu sangat mengejutkan banget guys. Jadi pihak laundrynya ketika Husman meminta laundryannya balik, pihak laundrynya malah diam dulu. Terus dia bilang seperti ini, Pak, laundryannya udah saya antar pak di kamar sekian, dan tadi udah ada yang ngambil juga kok pak laundryannya. Husman langsung bingung dong, siapa yang ngambil laundryannya di situ ya? Sedangkan di kamar itu kosong, nggak ada yang tidurin gitu loh. Akhirnya Husman nggak mau pusing-pusing, akhirnya dia bilang ke pihak laundry, ya udah mas, gini aja, laundryannya kalau emang udah ada yang ngambil di sana, ambil lagi aja mas dan taruh di sini mas, anterin ke kamar ini aja nih mas, karena di sana nggak ada orang yang tempatin tidur mas. Terus akhirnya pihak laundrynya nggak mau untuk nganterin, dan pihak laundrynya bilang seperti ini, mas gini aja deh mas, kita sama-sama aja ke kamar situ mas, kita lihat laundryannya ada atau enggak mas, karena tadi saya udah antar banget mas. Akhirnya oh ya udah mas, gini aja, kita bareng-bareng ke kamar situ, terus kita lihat ada gak laundryannya di situ ya. Kita ketemu di depan kamarnya. Husman dan pihak laundry pergilah ke kamar situ. Terus dia masuklah ke kamar situ untuk melihat laundryannya ada atau enggak. Nah, ketika dia masuk, gue jadi merinding guys. Ketika dia masuk ke kamar situ, itu lampunya dalam keadaan menyala. Dan pada saat itu dicarilah laundryannya bersama pihak laundry. Ternyata laundryan itu nggak ada guys, nggak ada di kasur, nggak ada di meja. Akhirnya di mana nih laundryannya? Karena pihak laundry ini benar-benar ngerasa, gue tuh udah nganterin banget nih laundryannya, tapi kok laundryannya nggak ada ya gitu kan. Akhirnya dicari-cari, ternyata dibukalah lemari. Pas dia buka lemari, ternyata ada guys, laundryannya sedang menggantung di lemari. Merinding gue. Nah,
Laundryannya ada di gue sampai merinding ya. Itu laundryannya ada tergantung di lemari, dan Husman dan pihak laundrynya itu langsung buru-buru ngambil laundryannya. Terus mereka keluar secara cepat-cepat, pihak laundry balik ke laundryannya, Husman ini balik ke kamarnya pramugara untuk beres-beres lagi guys. Kalau dipikir-pikir siapa itu yang ngambil? Oke, kita nggak ada yang tahu. Nah guys, akhirnya ya udahlah, nggak mau dipikir-pikir panjang, Husman rapi-rapi pakai bajunya dari laundryannya. Tapi gimana ya rasanya pakai baju yang udah diambil sama siapa yang tahu yang ngambil. Terus udahan ya nih, akhirnya ya udah normal condition lagi, balik lagi karena mereka udah berlima lagi dan udah saling menguatkan lah. Nah kejadian ini guys, ini kejadian yang sangat misterius banget yang pernah dia ceritakan kepada kita. Dan hotelnya ini memang dari dulu tuh terkenal banget, hotel yang sangat serem banget sama kita. Dan gue jujur gue nggak berani tidur sendiri pada saat kalau memang lagi nginep di Aceh itu. Dan kejadian ini tuh fenomenal banget. Ini sempet rame di 2011 di kalangan kita. Dan ya udahlah, itu jadi story, jadi pengalamannya si Husman ini. Dan nggak lama kalau nggak salah kita tuh ganti hotel, dan hotel yang sekarang tuh lebih nyaman lagi sih. Jadi kalau kalian yang pramugara dan pramugari Lion Air, ini bukan hotel yang sekarang kalian tempati, tapi hotel yang kemarin-kemarin kalian tempati. Oke, cukup sekian cerita untuk episode kali ini. Nanti akan gue cari-cari lagi pramugara dan pramugari yang bisa sharing tentang pengalaman-pengalaman yang gak enaknya dia. Mudah-mudahan ada yang lebih menarik lagi. Kalau nggak salah ada beberapa yang lebih menarik lagi, dan gue akan bagiin ke kalian, share ke kalian semuanya. Makanya kalian jangan lupa kalian share, kalian like, kalian komen, dan juga pastinya di subscribe.